Kali ini channel Senju TV akan kembali membahas drama Korea Taxi Driver episode 1. Tapi sebelum lanjut menonton videonya, jangan lupa klik tombol subscribe, like, komen, dan share ya. Episode 1 Taxi Driver dimulai dengan pengumuman bahwa Cho Do-chul dibebaskan dari penjara setelah 10 tahun di balik jeruji besi. Kerumunan orang berkumpul di luar. Mereka tidak senang dengan pelepasan predator seksual ini. Mereka menuntut dia dikurung kembali, dan barang-barang dilempar ke kiri dan ke kanannya. Seluruh acara ini kebetulan juga disiarkan langsung, dan saat semua orang mulai melempar barang ke Do-chul, dia bertatapan mata dengan seorang wanita yang dia kenal. Namun, dia naik taksi dan berangkat ke Busan. Wartawan terus mengikuti dalam pengejaran. Doki yang mengendarai taksi berhasil lolos dari kejaran wartawan, dengan dibantu rekannya yang lain dengan menghalangi jalan menggunakan mobil yang berasap dan mesin yang rusak. Do-chul tertawa penuh kemenangan karena berhasil lepas dari kejaran sampai dia menyadari bahwa dia menuju ke arah yang salah. Mereka sama sekali tidak pergi ke Busan. Do-chul mencoba mengintimidasi pengemudi tetapi Doki tidak bisa diintimidasi. Setelah beberapa antagonisasi ringan, Doki menikam pria itu dan menjatuhkannya. Memasuki terowongan, dia bekerja dengan sesama pengemudi, Yang Sung-chol. Dengan banyaknya pekerja lain yang tersebar, pasangan itu mengganti mobil dan menghapus label atau tanda yang bisa membedakan mobil-mobil ini. Pasangan itu kemudian pergi tanpa terdeteksi. Di tempat lain di rumah sakit, seorang penjahat diborgol ke tempat tidur atas izin seorang detektif bernama Kang Hana. Dia memanggilnya karena penipuan dan akhirnya kembali ke bawah. Saat dia melakukannya, dia mengetahui bahwa Do-chul telah hilang. Dia bertekad untuk mencoba dan menemukannya, dan pergi menuju kepala untuk menyampaikan ide ini. Hanya saja, Sung-chol kebetulan ada di ruangan itu, yang merupakan ketua organisasi bernama Bluebird. Organisasi ini memfasilitasi dan membina narapidana yang baru saja dibebaskan dari penjara. Sementara itu, Doki pergi ke jalan lagi di mana dia melihat sebuah mobil yang penuh dengan anak-anak sedang dibuntuti oleh penjahat lainnya. Doki memblokir para penjahat itu, yang akhirnya membuatnya dipaksa untuk menepi. Dan Doki menghadapinya sendirian dan mengalahkan ketiga pria itu. Kemudian cerita berlanjut, di mana ada seorang wanita yang ingin bunuh diri bernama Kang Maria, tergantung di tepi jembatan. Dia terisak-isak, memberitahu ibunya bahwa dia tidak ingin mati. Namun di bawah jembatan, kebetulan ada pesan. Stiker dari Deluxe Taxi Service. Jangan mati, balas dendam. Kami akan melakukannya untuk Anda. Ini sudah cukup bagi Doki untuk menjemput gadis itu di pinggir jalan, dan memastikan bahwa mereka berangkat untuk membalas dendam. Sementara mereka melakukannya, kami mendengar lebih banyak tentang cerita latar Maria. Dia memiliki disabilitas level 3 dan saat ini berusia 18 tahun. Masa depannya terlihat cerah ketika dia menandatangani kontrak untuk memulai pekerjaan komputer. Hanya saja, dia sebenarnya tertipu. Pria-pria ini adalah penjahat yang memaksanya untuk membersihkan kerak ikan. Dia awalnya menolak, tetapi pria tercela ini mendorong, menangkapnya, dan mengunci gadis itu di dalam tong sampai dia setuju untuk bekerja. Di pagi hari, menggigil dan kaget, Maria dengan enggan setuju untuk bekerja untuk mereka. Namun, dia tidak pernah berhenti berusaha mencari jalan keluar. Malam itu dia berhasil kabur, hanya untuk dijemput oleh polisi. Sayangnya petugas ini juga korup, bekerja dengan pengusaha. Sekarang kita kembali ke masa sekarang. Doki meninggalkan koin khusus dan catatan untuknya, mendorong Maria untuk memainkan permainan taksi di pinggir jalan di mesin arcade. Memasukkan koin, dia diberi beberapa aturan dasar termasuk tidak memberitahu siapapun tentang pekerjaan itu. Dia kemudian diberi pilihan yang sangat sederhana. Tekan opsi biru jika Anda ingin balas dendam dan merah jika tidak. Maria memilih warna biru. Perusahaan taksi segera menerima instruksi untuk membalas dendam, mendorong mereka semua untuk bekerja, dan memperbaiki taksi deluxe di ruang bawah tanah.
Bahkan, grup tersebut bermaksud menambahkan bumper depan khusus yang memungkinkan mereka menembus dinding. Namun Do Chul kebetulan bersama ketua baik. Dia masih hidup tapi ketua ini dikenal sangat tidak menentu dan mengomel. Do Ki merasa tidak nyaman untuk menahannya di sana, tetapi setuju untuk tersenyum dan menanggungnya untuk saat ini. Sementara itu, grup tersebut mendiskusikan target terbaru mereka, Park Ju Chan dan Cho Jung Kwon. Inilah para pengusaha yang melecehkan pekerjanya, dan orang-orang yang bertanggung jawab melukai Maria. Dengan target mereka di tempat, Do Ki menuju ke dalam, dan menelusuri kembali langkah Maria, termasuk rute yang dia ambil untuk melarikan diri. Saat Do Ki mulai memahami penyiapan, dan apa yang terjadi, Go Eun bekerja sama dengan Kyung Ko, dan Jin Eon untuk mengelabui para pekerja agar membeli ayam. Hanya saja, ini semua dicampur dengan obat penenang, membuat mereka tertidur. Do Ki dengan mudah masuk ke dalam brankas dengan mereka tertidur, berkat kecemerlangan Go Eun, dan berhasil meretas ponsel mereka juga. Di dalamnya, dia menemukan banyak foto pelecehan Maria, termasuk satu yang menunjukkan dia disimpan di dalam tong. Sementara itu, penyidik Wang bekerja sama dengan Hana, saat mereka mengetahui bahwa taksi yang menjemput Do Chul tidak terdaftar. Hana segera menelepon Sung Chol setelah mendengar ini, menanyainya tentang taksi yang tidak terdaftar yang membawa Do Chul. Dia berpura-pura tidak tahu, dan akhirnya menutup telepon ketika dia menghadapi ketua baik, yang menyuruh Do Chul dikurung di ruang bawah tanah. Kami kemudian mengarungi 4 tahun yang lalu, Februari tahun 2017 tepatnya. Di sini kita melihat seorang pembunuh bernama Nam Kyu Jung, memberikan demonstrasi tentang bagaimana dia membunuh korbannya, seringai lebar terpampang di wajahnya. Salah satu pria yang hadir kebetulan adalah Do Ki muda. Dia benar-benar marah, sia-sia mencoba mendekati pembunuhnya. Inilah yang akhirnya membawa Sung Chol kepadanya, melihat kualitas dirinya dalam diri pria ini. Do Ki juga menghadapi pemikiran bunuh diri yang sama seperti yang Maria lakukan, dan mempertimbangkan untuk mengakhiri hal-hal di jembatan. Namun Sung Chol menawarkan jalan keluar, pekerjaan yang mendorongnya untuk membalas dendam.